Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pokok-pokok isi Al-Quran, yaitu tentang akidah dan akhlak. Pengertian akidah itu ada dua, yaitu yang pertama secara etimologi atau bahasa, yang kedua secara terminologi atau istilah. Akidah secara etimologi adalah kepercayaan atau keyakinan. Secara istilah, akidah adalah suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Berarti akidah itu meyakini adanya Allah, meyakini adanya malaikat, meyakini adanya hal-hal gaib, meyakini adanya takdir, meyakini adanya Nabi Allah dan kitabnya. Semua itu tercantum di dalam rukun iman. Nah, itu diyakini di dalam hati. Nah, kemudian dinyatakan dengan lisan. Nah, saya percaya kepada Allah, saya percaya kepada Nabi Muhammad, nah, saya percaya kepada qada dan qadar, dan seterusnya. Kemudian diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Nah, percaya kepada Allah bentuknya apa dalam perbuatan? Yaitu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Percaya kepada takdir misalkan, bagaimana bentuk pengamalannya? Yaitu apapun yang terjadi di dalam dunia ini atau terjadi pada kita, itu semuanya atas takdir Allah, baik takdir baik maupun takdir kurang baik. Nah, itu namanya akidah yang diamalkan dalam bentuk perbuatan. Nah, inti pokok ajaran akidah yaitu masalah tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa atau Maha Satu, hanya Allah saja, tidak ada yang lainnya. Yang patut disembah hanya Allah, la ilaha illallah. Nah, tauhid itu anak-anak ada dua, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah dalam kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau tauhid rububiyah itu la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Jadi semuanya itu diciptakan oleh Allah, itu kalau tauhid rububiyah. Nah, dasar akidah itu ada pada beberapa surat. Nah, pada kesempatan ini hanya disebutkan dua surat saja. Yang pertama yaitu surat Al-Ikhlas, yang kedua surat Al-Baqarah ayat 163. Nah, surat Al-Ikhlas yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu satu, Allah itu Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Pada surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid, yaitu dan sesungguhnya Allah itu ya Tuhan yang maha satu, la ilaha illahu warrahmanur rahim, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi akidah itu adalah mengesahkan Allah atau hanya percaya bahwa Tuhan itu satu. Nah, contoh akidah di dalam kehidupan sehari-hari, nah, ini meminta pertolongan hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Misalnya kita mendapatkan kesukaran, ya memintanya kepada Allah. Kita ingin pintar, ya memintanya kepada Allah.
Kita ingin kaya ya memintanya kepada Allah. Tidak mendatangi dukun, tidak percaya kepada dukun. Misalkan kita ada apa-apa, ada sakit, ya mintanya kepada Allah, ikhtiarnya datang ke dokter, tidak mendatangi dukun. Itu contoh akidah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya isi pokok Al-Quran yaitu akhlak. Nah, pengertian akhlak juga ada dua, menurut bahasa dan juga menurut istilah. Menurut bahasa, akhlak itu adalah perangai, tingkah laku, tabiat atau budi pekerti. Sedangkan menurut istilah adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Jadi akhlak itu adalah tingkah laku yang spontan. Nah, misalkan sampean bertemu dengan guru, bapak ibu guru, terus kemudian bersalaman sambil mencium. Nah, itu akhlak. Itu akhlak yang baik yang perlu dibiasakan. Nah, jadi akhlak itu adalah sesuatu yang akhlak itu adalah tingkah laku yang dilakukan setiap hari. Nah, urgensi akhlak adalah akhlak merupakan satu fundamental penting dalam ajaran Islam. Artinya akhlak itu adalah dasar yang terpenting di dalam ajaran Islam. Hal ini ditegaskan oleh Nabi bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini hadis sudah terkenal. Jadi Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Sebelum Nabi diperintahkan sholat, zakat dan lain sebagainya, Nabi itu diperintahkan atau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, contoh akhlak dalam kehidupan sehari-hari yaitu berpamitan dan mencium tangan kedua orang tua ketika berangkat ke sekolah. Jadi ketika anak-anak mau berangkat sekolah, berpamitan kepada orang tua, kemudian mencium tangan mereka. Ya, contoh yang kedua, bertutur kata yang sopan dan lemah lembut, terutama kepada orang yang lebih tua, dengan tutur kata yang sopan, yang bahasa kromo dan lain sebagainya. Itulah tadi pembahasan tentang pokok isi Al-Quran, yaitu akidah dan akhlak. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.